Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Karisma Dila Emi Narsabila dari kelas 4H Manajemen dan akan menjelaskan simulasi bisnis yang saya lakukan, dan video ini juga untuk memenuhi tugas UTS simulasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Bambang Agus Sumantri, SIPMM. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis yang saya pilih dan yang akan saya simulasikan. Bisnis yang saya pilih yaitu bisnis pertanian dalam bidang industri yaitu frozen food dengan produk nugget tahu. Jadi, di bisnis saya ini, saya akan berinovasi atau membuat variasi dari sebuah produk nugget yaitu dengan menggunakan bahan yang mudah didapat di sekitar yaitu dengan tahu dan juga tambahan sayur dan tanpa pengawet dan MSG. Karena apa? Karena dari kebanyakan kompetitor lain itu menggunakan bahan dasar ayam atau daging. Nah, di sini saya akan membuat inovasi yang sedikit berbeda dari produk-produk kompetitor. Nah, saya memilih usaha ini karena melihat perubahan gaya konsumsi menjadikan makanan siap masak dan siap makan ini menjadi alternatif pilihan masyarakat, dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gizi dan kesehatan, mendorong masyarakat itu untuk hidup lebih sehat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan mempunyai efek yang menyehatkan. Nah, nugget tahu ini dapat menjadikan makanan alternatif yang tinggi serat dengan harga yang lebih terjangkau dibanding dengan produk nugget yang terbuat dari daging ayam maupun daging sapi. Tujuan dari pembuatan nugget tahu ini yaitu untuk menyediakan kreasi baru dari tahu yang sehat dan bergizi dengan tampilan tahu yang berbeda agar masyarakat itu lebih tertarik untuk mengkonsumsi tahu yang baik untuk kesehatan. Visi dan misi. Visi saya itu menjadikan perusahaan penyedia jasa makanan yang halal, enak, bermutu, dan terjamin demi pemenuhan isi perut dan menyenangkan hati. Selanjutnya misi yaitu memacu diri untuk kreatif dalam berusaha. Kedua, terampil dalam memasarkan produk. Ketiga, terbentuknya makanan sampingan terbaik dan menyehatkan serta mengedepankan pelayanan. Nah, selanjutnya peluang usaha. Tingginya minat konsumen terhadap produk frozen food ini membuat peluang usaha ini cukup jelas menjanjikan. Usaha ini pun juga bisa dilakukan di rumah dan dijual secara online gitu. Adapun peluangnya, yang pertama itu merupakan solusi di masa pandemi, dan juga harga yang cenderung stabil, mudah disajikan juga, selalu tersedia, lalu kualitasnya pun juga terjaga. Selanjutnya, rencana lokasi usaha. Rencana lokasi usaha yang akan saya tempatkan yaitu pertama, lokasi yang dekat dengan kawasan pendidikan seperti daerah sekitar kawasan kampus gitu. Yang kedua, di pusat keramaian, misalnya di pasar ataupun di perkantoran gitu. Yang ketiga, berada di tengah kawasan penduduk. Selanjutnya, strategi promosi jasa. Nah, di sini saya menggunakan strategi bauran promotion mix, yaitu pertama memakai iklan, kedua penjualan personal, ketiga promosi penjualan, dan keempat hubungan masyarakat. Dan yang terakhir pemasaran langsung, yaitu mulut ke mulut. Mulut ke mulut ini juga menjadi dimensi dalam bauran promosi yang sangat berpengaruh juga sih dalam mempromosikan produk atau jasa, di mana
di mana strategi ini tidak mengeluarkan biaya tambahan. Selanjutnya, analisis pasar. Analisis pasar untuk usaha ini sangatlah luas juga, karena bahan dasar usaha ini sendiri adalah makanan yang mana pasti dibutuhkan oleh semua orang. Yang pertama, target pasar yaitu perorangan atau konsumsi rumah tangga, terutama ibu-ibu rumah tangga. Yang kedua, toko yang menjual olahan frozen food. Bisa berupa toko sayuran, toko sembako, daging, kios sembako, maupun toko-toko di pasar lokal ataupun mini-market. Yang ketiga itu restoran atau warung makan. Nah, restoran atau warung makan di sekitar. Selanjutnya, strategi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, penjelasan job description dan masing-masing bagian. Investor sebagai pemilik modal yang mendapatkan hak penuh atas kepemilikan dari usaha frozen food ini dan sebagai penyetor modal awal. Selanjutnya, manajer operasional. Nah, di sini tugasnya adalah untuk mengawasi dan menata atau memanage agar dalam operasional Getafood ini dapat kondusif yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Selanjutnya, produksi, yaitu mengolah dan menata makanan. Selanjutnya, pemasaran, yaitu mempromosikan, mengenalkan produk Getafood ini sehingga bisa dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya, administrasi dan keuangan, mencatat biaya keuangan masuk dan keluarnya. Ini selain itu juga mencatat apa yang dibutuhkan Getafood. Demikian pemaparan dari rencana usaha saya. Saya rasa masih banyak perbaikan di dalamnya. Maka dari itu saya menginginkan kritik dan saran di dalamnya agar bisa membuat rencana usaha ini layak dan dapat dijalankan. Terima kasih.